Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Maut Kapan Saja Terjadi. Ini merupakan sebuah pengalaman nyata yang ditulis oleh akun Pucu Adore di Twitter. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Nah, untuk cerita kali ini kita langsung saja daripada lama-lama. Mari kita simak ceritanya. Bagaimana ceritanya? Kita perhatikan dan simak baik-baik. Oh iya, gunakan headphone ataupun earphone terbalik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik lagi dalam mendengarkan cerita kali ini. Dan saya sekali lagi mengingatkan untuk kalian semua dan akan terus mengingatkan untuk kalian semua. Jadi untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor, kalian bisa ceritakan di sini ya teman-teman, yang nantinya akan ditulis oleh Manavila, yang nantinya saya akan bacakan di channel ini. Entah itu pengalaman horor yang kalian alami sendiri, teman kalian ataupun saudara kalian, kalian bisa menuliskan pengalaman kalian ya teman-teman dan kirimkan ke alamat email kami. Nah, bagaimana kisahnya? Untuk kisah yang kali ini kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. 2 tahun lalu aku sekolah di SMK yang pernah aku cerita di tweet sebelumnya. Bagi yang udah baca pasti tahu. Aku jurusan keperawatan di sekolahku karena hobiku memang mengarah ke dunia medis. Aku memasuki kelas 2 SMK di mana masa-masa pengenalan dunia kerja atau biasa disebut dengan PKL atau magang. Kalian pastinya tahu juga kan, yang harus buat laporan tiap malam. Aku PKL di rumah sakit umum yang namanya disamarkan. Anggap saja Rumah Sakit Harapan Indah. Aku dinas di sana cukup lama, kurang lebih 5 bulan. Dan aku dinas di sana pun tidak stay satu ruangan saja, tapi kali sistemnya rolling tiap minggunya. Pada bulan keempat, minggu ketiga, aku rolling dinas di ruang UGD, di mana di sana sistemnya memang cukup gesit. Karena kalian tahu sendiri kan, kalau UGD itu tempatnya orang gawat darurat. Jadi kalau kita tidak gesit, ya berarti bakal kelewat atau meninggal dunia. Jadi kami dinas dibagi menjadi 2 shift, pagi dan siang. Dan aku dapat shift pagi. Kalian tahu kan rasanya kalau harus mengejar apel jam berapa, harus bangun pagi-pagi dan lain-lain. Singkat ceritanya, aku sudah OTW ke rumah sakit untuk dinas dan sudah masuk di ruang UGD. Aku dinas bareng 4 orang temanku. Aku di sana banyak dapat pengalaman di mana banyak orang-orang yang gawat darurat, yang tidak gawat dari luka kecil hingga besar, yang datang dengan hamil, luka, tidak sadarkan diri. Ya, aku temui semua di sana. Pada pukul 11 siang, aku melakukan yang namanya TTV atau cek tekanan darah pada pasien-pasien yang sudah periksa dan menunggu obat dan juga instruksi pasien pulang dari dokter. Pukul setengah 1 siang, aku bersama temanku izin untuk makan siang di kantin di depan rumah sakit itu. Karena lebih dekat dengan ruangan, ada juga kantin belakang dekat ruang rawat inap. Lanjut kami makan siang bersama. Setelah selesai makan, kami pun kembali ke ruangan untuk kembali dinas. Ternyata siang itu UGD cukup lengang. Kakak perawat dan juga dokter lainnya sedang makan siang juga di ruang makan. Hanya tersisa pasien 1 yang menunggu obat pulang. Tepat pada pukul 2 siang adalah jam yang ditunggu. Kita tahu jam pulang itu kan rasanya bahagia banget. Dan kami pun bersiap untuk pulang di ruang siswa. Dan juga salah satu temanku mengajak aku untuk minum es kelapa di pantai. Sebut saja namanya Nia. "Nun, ayo segera kita pergi." "Ya kemana?" "Ya ke pantai lah, minum es kelapa di pantai," ujar ia. "Aduh gimana ya, aku udah kenyang banget ini. Kalian aja deh,
Aku mau balik, ujarku sambil memakai tas kesayangan yang sudah robek-robek. Ya, kok gitu sih? Ya udah deh, tapi janji ya kapan-kapan kita nge-es bareng, ujar Nia. Oke, insya Allah. Ya udah yuk, kita ke parkiran dulu, ujarku. Anak-anak dinas yang sudah stay di ruangan dan kami pun tidak lupa pamitan dengan kakaknya. Kak, kami duluan pulang ya kak. Terima kasih. Assalamualaikum, ujarku. Waalaikumsalam dek, hati-hati di jalan ya, ujar kakak perawat. Iya kak. Serentak kami menjawab. Teman-teman, kok perasaanku gak enak ya, ujarku. Lah kenapa kamu? Iya, kenapa kamu Nun? Nggak tahu nih, perasaanku gak enak banget. Mau pulang ini kok rasanya bener-bener gak enak ya. Ya kayak ada yang ganjel banget gitu, ujarku. Jangan bikin takut deh kamu Nun. Alah, mungkin perasaan aja itu gak apa-apa. Ya bismillah aja, ujar Abil dalam hati, dan aku pun yang mengucapkan bismillah dan istighfar sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu kami pun menuju motor masing-masing. Ya udah guys, kita duluan ya, ujar Abil dan Nia. Biasa mereka selalu berboncengan. Hati-hati di jalan ya Nun, aku nyusul mereka ya, ujar Bibi. Oh iya Bi, kalian hati-hati ya, cepat balik ke rumah, kerjakan laporannya. Lalu Bibi kemudian pergi menyusul Nia dan Abil. Aku pun masih bersiap diri di atas motor karena terik matahari mulai menusuk di baju dinasku, dan akhirnya aku pergi meninggalkan parkiran. Sekitar 20 meter aku meninggalkan rumah sakit, perasaanku mulai tidak enak sama sekali. Aku pun memajukan motorku dengan kecepatan kurang dari 40 km per jam. Kenapa sih? Nggak enak betul mau pulang, ujarku. Tidak lama, ada sekitar 70 meter. Aku mendekati perempatan gerbang perumahan lampu berwarna merah. Tapi kan aku belok kiri, jadi langsung jalan. Masih tidak enak sama sekali. Tiba-tiba mataku tertuju di perempatan jalur sebelah kiri dan jalur sebelah kanan. Dan dari jalur kiri ada satu mobil dan jalur kanan ada motor MX. Yang bawa motor dan mobil ialah laki-laki. Dan aku lihat mobil itu jalan dengan laju, motor itu juga dengan laju yang lumayan cepat. Dari arah kanan spontan mulutku mengatakan, wah pasti tabrakan itu. Tiba-tiba suara keras terdengar dan brak. Motor itu menabrak mobil pas di tengah-tengah perempatan. Dan si pemotor pun melampung lalu jatuh di aspal. Aku pun melaju dan melihatnya terkapar di tengah-tengah, tidak ada satu orang pun yang berani menolong korban di tengah situ. Lalu ya, aku parkirkan motorku di pinggir jalan. Tanpa membuka helm, aku pun berlari ke tengah tempat korban tertelungkup. Dan kemudian mobil itu meminggirkan mobilnya di pinggir jalan. Dan aku pun teriak minta tolong pada orang-orang yang berada di jalur tersebut yang masih lampu merah, yang masih menunggu lampu hijau. Kemudian tiba-tiba ada bapak-bapak turun dari motornya, dan aku pun membantu. Aku membalik badan si pemotor ini, dan di situ banyak sekali pecahan kaca mobil dan juga helm pemotor. Aku syok ketika aku melihat korban, ketika dibalik ternyata itu tetanggaku. Aku biasa manggil bapak itu dengan sebutan Om Andi. Wajah Om ini penuh darah, kepala bocor, mata sudah putih, terdengar suara ngorok. Om Andi adalah tetanggaku dari masa dia bujang hingga dia menikah, dan istrinya sedang hamil 4 bulan. Om Andi orangnya sangat ramah, orangnya baik, suka berbagi. Aku pun lalu berteriak minta tolong, dan sopir mobil tadi itu pun turun membantu mengangkat Om Andi ke mobilnya. Dan aku pun ikut masuk dan memangku Om Andi di pahaku. Dengan nada suara yang begitu keras kepada Om sopir, Om, cepat Om, cepat bawa masuk ke rumah sakit Om. Om sopir ini mungkin syok juga dia karena habis nabrak,
jadi dia tidak menyahut sahutanku. Aku melihat begitu dekat wajah Om Andi dan aku pun menangis saat itu juga. Pada kala itu juga aku usap darah di wajah Om Andi dengan jilbabku menekan area yang mengalir darahnya. Suara ngorok di tenggorokan Om Andi pun semakin mengeras, merasakan kesakitannya. Darah di mulutnya sampai muncrat-muncrat keluar dan aku pun semakin takut, semakin syok melihat Om Andi seperti itu. Akhirnya sampai juga di UGD. Aku pun minta tolong dan segera teman-temanku dan kakak perawat lainnya menolong Om Andi dan temanku bertanya, "Loh Nun, kamu kenapa? Itu siapa?" Ujar Tias. "Itu tetanggaku Om Andi namanya. Dia ditabrak mobil di perempatan depan." Astaga. Tias pun kaget dan memberikan aku sentuhan di bahu dan mengelus-ngelusnya. "Sabar ya Nun." Aku pun kemudian menangis dan juga menganggukkan kepalaku, lalu polisi pun datang menghampiriku dan bertanya, "Adik yang antar ke rumah sakit tadi?" "Iya Pak, saya Pak. Bisa ikut saya sebentar?" Ujar Pak Polisi dan aku pun ikut dengan si Pak Polisi itu keluar ruangan dan diinterogasi sebentar. Dengan baju yang seragam penuh dengan darah, aku pun ditanya dan dijadikan saksi pada kejadian itu. Dan aku menjelaskan bahwa mobil itu tadi menerobos lampu merah. Diminta nomor HP-ku dan disuruh datang ke rumah sakit untuk dimintai keterangan besoknya. Dan aku pun kembali masuk ke dalam ruangan dan dari sela gorden aku melihat kaki Om Andi meronta-ronta kesakitan. Air mataku pun tidak bisa kutahan mengingat baiknya Om Andi dengan masyarakat dan keluargaku. Kemudian terdengar suara HP-ku, ternyata mamaku menelepon. "Kenapa belum pulang, Nak?" "Ini mau pulang, Mak," jawabku dan aku pun menutup teleponku dengan salam. Dan aku melihat Om Andi sudah meraung-raung kesakitan, aku pun berdoa dalam hati. "Ya Allah, selamatkanlah Om Andi, kasihan istrinya dan juga calon bibinya." Dan aku pun meninggalkan ruangan dengan menangis. Lalu aku baru ingat seketika aku mencari motorku. Astaga, iya, motorku di perempatan sana tadi kan. Aku kesini naik mobil. Rumah sakit dari perempatan itu pun lumayan jauh, ya sekitar 500 meter. Aku baru jalan keluar rumah sakit. Ternyata, "Dek, ayo saya antar ke depan," ujar Pak Polisi itu. Alhamdulillah. Iya Pak, maaf ya Pak, saya numpang." Dan akhirnya Pak Polisi itu pun memberiku tumpangan. Dan tentu saja hingga ke perempatan. "Ini ya Dik motornya," ujar Pak Polisi. "Iya Pak, ini Pak." "Oh ya, besok jam 8 datang ke kantor ya Dik, temui saya." "Baik Pak." Dan aku pun pulang dengan darah Om Andi yang masih menempel dan aku pulang pada pukul 3:30 sore. 30 menit perjalanan menuju rumah, aku memikirkan Om Andi. Apakah Om Andi bisa selamat? Tibalah aku di rumah sekitar pukul 4 sore dan sontak mamaku, "Astagfirullah Nak, kamu kenapa Nak? Kenapa darah semua itu bajumu?" Mamaku terkaget-kaget melihatku berlumuran darah di bajuku. "Aku nolong orang tabrakan tadi Mak," ujarku kepada mamaku dan mamaku pun kaget. Innalillahi, siapa yang kecelakaan? Batinku lantas berkata, aku tahu pasti mama akan syok mendengarnya, tapi bagaimanapun tetap ketahuan kalau aku berbohong. Om Andi Mak, tetangga kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mamaku kaget untuk yang kedua kalinya. Bagaimana istrinya? Ujar mamaku, dan aku belum menjawab. Om Andi sendiri, dan dia itu gak boncengan sama istrinya Mak. Gak ada siapa-siapa yang ada di boncengannya. Mamaku menyuruhku cepat rendam bajuku di pemutih dan segera mandi sore. Mamaku menunggu kabar dari para kerabat Om Andi. Aku pun menyusul pergi ke rumah Om Andi. Hingga mari pun kemudian tiba. Ibu tiba-tiba mendengar suara telepon rumah berbunyi, lalu bibi asisten rumah tangga mengangkatnya dan dia pun benar-benar syok. Innalillahi, kaget dan syok. Dan kami pun semua sama, semuanya pun syok di situ dan bertanya-tanya kepada bibi.
Piye yuk kabar Andi yuk, gimana yuk kabarnya Andi? Ujar mama. Mas Andi meninggal mbak. Sontak keluarga dan kerabat dekat tetangga pun ya benar-benar kaget dan juga histeris mendengar kabar duka dari rumah sakit bahwa Om Andi telah meninggal dunia. Aku pun menangis. 1 jam berlalu kami menunggu kedatangan jenazah Om Andi dan akhirnya datang keluarga dan tetangga histeris. Dan Intan istri Om Andi pun merasa benar-benar sangat terpukul. Dia harus menerima kenyataan bahwa calon bayi mereka akan lahir tanpa seorang ayah. Dari raut wajah Mbak Intan pun tidak bisa lagi dipendung rasa sedih ditinggalkan suami 6 tahun. Mereka menjalin hubungan. Dan selama 6 tahun itu pun mereka akhirnya menikah dan belum sempat menggendong dan juga mengazani sang buah hati. Om Andi pergi untuk selama-lamanya. Cinta mereka terpisahkan oleh maut. Singkat ceritanya, pemakaman Om Andi pun telah selesai sebelum sholat Isya. Keluarga pun tidak menginginkan jenazah melewati sholat fardu. Malam pun tiba, seorang laki-laki datang dengan jubah putih dan membawa setangkai bunga mawar dan diberikannya kepadaku. Aku pun menerima dengan rasa takut. Aku bertanya, "Siapa kamu?" Dan dia menjawab, "Terima kasih telah mengantarkanku ke rumah sakit, Dek. Om titip Mbak Intan sama adik nanti kalau sudah lahir ya." Batinku aku mengenal suara itu. Ternyata itu adalah arwah ataupun korin Om Andi datang ke rumahku dan aku pun menjawab, "Subhanallah Om Andi badanmu tampak bersinar dan wajahmu juga benar-benar, senyummu juga manis Om." "Iya Om, akan aku jaga Mbak dan juga adik." Lalu Om Andi pun pergi dan menghilang di balik cahaya putih yang begitu sangat terang. Dan aku pun terbangun pada pukul hampir jam 2 pagi dengan setangkai bunga mawar merah di tanganku, dan aku pun menangis. Entah ini mimpi buruk atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita pengalaman dari Mbak si Bojo Adore ini ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman horor seperti mbaknya ini, kalian bisa ceritakan di kolom komentar ataupun kalian bisa mengirim ke alamat email kami yang sudah tertera di dalam kolom deskripsi video kali ini. Nah, ini menurut kalian bagaimana ceritanya? Kalian bisa nilai sendiri ya teman-teman. Dan banyak hikmah yang dapat kita ambil dari cerita pada kali ini. Semoga kita selalu diberi keselamatan dalam setiap menjalankan aktivitas kita dimanapun kita berada ya teman-teman. Oh iya, dan selalu juga berhati-hati di jalan saat berkendara. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak cerita kali ini. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun mungkin pembawaan saya yang mungkin terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.